Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat malam, sehat-sehat semua untuk kita. Malam hari ini kita kembali akan ber-MK sambil menunggu teman-teman yang lain bergabung. Mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu yang kau limpahkan dalam hidup kami. Terima kasih buat kesempatan malam hari ini kami boleh bersama-sama bertemu di dalam MK meskipun via Zoom. Kami mengucap syukur, kami melihat teman-teman yang lain dalam keadaan sehat. Terima kasih Bapak, menyerahkan waktu yang ada ke dalam tangan kasih-Mu, Tuhan memberkati. Untuk teman-teman kami yang belum bergabung, berkati mereka Tuhan, sehingga mereka tidak ada kendala untuk tidak dapat bergabung. Internet, jaringan, kuota, dan yang lain-lain Tuhan akan tolong agar mereka dapat bergabung sampai selesai. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan yang berdaulat atas MK malam hari ini. Kau hadir di tengah-tengah kami, di rumah kami masing-masing. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan waktu yang ada hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saya minta untuk yang belum di mute, oh sudah, Pak Nyaman, shalom. Oke, kita nyanyi lagu Mars kita. Belum ada Mars MK baru, jadi kita tetap pakai Mars MK yang lama. Nanti Bu Sonya mau bikin yang baru. Di mana pun berada, muliakan Tuhan Yesus, bergerak dengan cepat, menangkan jiwa-jiwa selalu yang terdepan, kabarkan sukacita. MK Diaspora Sejahtera. Sekali lagi. Di mana pun berada, muliakan Tuhan Yesus, bergerak dengan cepat, menangkan jiwa-jiwa selalu yang terdepan, kabarkan sukacita. MK Diaspora Sejahtera. MK Diaspora Sejahtera. Sekali lagi. MK Diaspora Sejahtera. MK ada di mana-mana, bergerak cepat, selalu terdepan. MK, murid Kristus, yes, we can. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita siapkan hati. Sebelum kita nanti akan sharing bersama, kita akan mempersiapkan hati untuk kita memuji dan menyembah Tuhan. Ya Allah, damai sejahtera, kuduskan aku seluruhnya, agar roh, jiwa, dan tubuhku terpelihara Ya Allah, damai sejahtera, kuduskan aku seluruhnya, agar roh, jiwa, dan tubuh
kudus dan tak bercacat di hadapanmu, mulia, suci pada kedatanganmu. Hosana, Hosana, datanglah Tuhan Yesus. Hosana, Hosana, merindukan. Mari kita naikkan pujian ini. Ya Allah, damai sejahtera, kuduskan aku sepenuhnya, agar roh, jiwa, dan tubuhku terpelihara sempurna. Sekali lagi kita naikkan. Ya Allah, damai sejahtera, kuduskan aku seluruhnya, agar roh, jiwa, dan tubuhku terpelihara sempurna. Hidup kudus dan tak bercacat di hadapanmu, mulia, suci pada kedatanganmu. Hosana, Hosana, datanglah Tuhan Yesus. Hosana, Hosana, merindukan hidup kudus, hidup kudus dan tak bercacat di hadapanmu, mulia, suci pada kedatanganmu. Hosana, Hosana, datanglah Tuhan Yesus. Hosana, Hosana, merindukan. Hosana bagi Raja, Hosana, Hosana, datanglah Tuhan Yesus. Hosana,
Hosana, datanglah Tuhan, itulah kerinduan kami. Hosana, biarlah hidup kami Tuhan kudus tak bercacat di hadapan-Mu, mulia suci pada kedatangan-Mu, itu kerinduan kami. Oh, sana kami nantikan Kau Tuhan, kami nantikan Raja di atas segala raja, datanglah kami nantikan. Sebab Kau Allah sumber damai sejahtera. Kuduskan kami Tuhan, kuduskan hidup kami seluruhnya, agar roh, jiwa, dan tubuh tetap terpelihara sempurna sampai hari kedatangan-Mu Tuhan. Itulah kerinduan kami. Hosana, layakkan kami Tuhan, layakkan kami Bapa sebagai umat-Mu, agar hidup kami tetap berkenan pada-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesus, kami bersyukur buat kasih-Mu Tuhan. Engkau yang melihat setiap hati kami, Engkau melihat kerinduan kami untuk hidup kami tetap berkenan kepada-Mu sampai kedatangan-Mu Tuhan. Kau dapati ada iman di dalam hidup kami. Haleluya, itu kerinduan kami Tuhan. Bawalah hidup kami senantiasa dalam jalan-Mu Yesus. Hosana bagi Raja mulia, hosana bagi-Mu Tuhan, hosana. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Hosana, hosana, datanglah Tuhan Yesus. Hosana, hosana, ku merindukanmu. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Inilah kerinduan hati kami Bapa. Biarlah hidup kami tetap kudus, mulia, suci, dan tak bercacat di hadapan-Mu sampai kedatangan-Mu kali yang kedua. Kami akan terus berjuang dalam pimpinan Roh-Mu. Menjadi kerinduan kami Tuhan saat ini untuk kami menanti-nantikan kedatangan-Mu kali yang kedua. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur malam hari ini kalau sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu yang akan dibawakan oleh hamba-Mu Ibu Sonia. Berkati urapi hamba-Mu ini Tuhan, tambah-tambahkan hikmat yang daripada-Mu, penuhi bejananya, dan biarlah Roh Kudus yang akan memimpinnya malam hari ini, membawakan kebenaran firman bagi setiap kami. Firman-Mu yang menegur,
firman-Mu yang menghibur, firman-Mu yang mengajar untuk kami tetap berjalan dalam jalan kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan waktu yang ada, kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan, Bu Sonya. Terima kasih Bu Eli. Pujiannya memberkati sekali. Padahal nggak pernah dengar lagu pujian ini ya. Ini Tapi sebenarnya lagu lama. Bisa langsung Lagu lama ini. Lagu lama ya. Langsung bisa Pak Wel, ngikuti gitu, lagunya enak. puji Tuhan. Ini Pak tadi Weliar Kauntu. oh familiar mungkin ya. Sudah familiar. Itu tadi Hosana bayangno Tuhan Yesus naik keledai itu sembah Palem. Oh. Kan sudah mendekati Paskah ya, jadi ingat-ingatnya itu. Iya. Puji Tuhan. Salam semuanya. Hari ini kita akan sama-sama belajar menurut Warta dengan judul Hidup Menurut Firman. Mari kita baca dulu di Ulangan 5 ayat 32. Maka lakukanlah semuanya itu dengan setia, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Nah, firman ini disampaikan oleh Tuhan kepada orang Israel pada waktu itu ya. Jadi kata kuncinya adalah setia. Nah, kesetiaan ini kalau untuk Tuhan, Tuhan itu memang setia. Tetapi kalau kita manusia setia kepada Tuhan, itu bukan masalah yang gampang gitu ya. Setia itu juga harus disertai dengan komitmen. Jadi nggak bilang aku cuma setia tok gitu ya, tapi harus disertai dengan komitmen seumur hidup dan juga harus diuji. Kita nggak bisa tahu kita itu setia atau tidak kalau kita itu belum diuji. Seperti orang yang diberkati pada waktu menikah di gereja itu kan mengucapkan janji nikah. Apa dong janjinya? Ketika aku sakit, engkau. Ya. setia dalam sehat dan sakit, setia dalam susah dan senang gitu ya, kira-kira kayak gitu ya. Nah, itu janji kita kepada Tuhan, harusnya kesetiaan itu juga seperti itu. Kita tetap setia meskipun susah, meskipun gak punya uang. Bahkan kita juga harus setia ketika kita itu senang. Justru orang berubah gak setia loh ketika banyak uang biasanya. Malah melupakan Tuhan gitu ya. Jadi ketika susah, ketika senang, ketika diberkati, ketika enggak diberkati, kita tetap harus setia. Ya, janji Tuhan itu, kesetiaan Tuhan itu selalu selama-lamanya tetap seperti itu. Firman Tuhan mengajarkan kepada bangsa Israel, lakukanlah semuanya itu dengan setia. Maksudnya melakukan perintah-perintah Tuhan dengan kesetiaan seperti itu. Kesetiaan yang absolut, tidak melihat keadaan. Ya. Terus, janganlah menyimpang ke kanan dan ke kiri. Jadi, apapun yang terjadi, tetap lurus setia kepada Tuhan, tidak boleh mengandalkan yang lain, tidak boleh berubah setia kepada yang lain. Coba dilanjut ayat 33. Segenap jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, haruslah kamu jalani supaya kamu hidup dan baik keadaanmu, serta lanjut umurmu di negeri yang akan kamu duduki. Puji Tuhan. Nah,
pada waktu itu Musa mengingatkan kepada bangsa Israel gitu ya, ketika mereka diberikan hukum oleh Tuhan 10 perintah Allah itu, waktu itu sebetulnya firman itu mau disampaikan langsung kepada bangsa Israel, tetapi bangsa Israel itu takut, takut Tuhan tuh datang kan seperti nyala api itu ya di gunung gitu ya, takut. Jadi bangsa Israel bilang sama Musa, Musa aja yang menghadap kepada Tuhan. Nah, nanti di ayat 27, coba ayat 27 dulu, Dana. Ulangan 5 ayat 27. Jadi kelewatan. Ya. Yang bagian begini ya. Mendekatlah engkau dan dengarkanlah segala yang difirmankan Tuhan Allah kita, dan engkaulah yang mengatakan kepada kami segala yang difirmankan kepadamu oleh Tuhan Allah kita, maka kami akan mendengar dan melakukannya. Puji Tuhan. Jadi orang Israel berkata kepada Musa, Musa aja yang mendengarkan perintah Tuhan, maka kami berjanji akan mendengar dan taat kepada perintahnya, gitu ya. Nah, tapi kita tahu bahwa ketaatannya orang Israel itu cuma sebentar saja. Taat sebentar saja, hormat kepada Tuhan sebentar saja, habis itu segera melupakan Tuhan. Nah, padahal di ayat 33 disebutkan tadi segenap jalan yang diperintahkan kepadamu haruslah kamu jalani supaya kamu hidup dan keadaanmu baik-baik saja. Tetapi orang Israel taat, hormat kepada Tuhan cuma sebentar saja, habis itu hilang sudah ya. Nah, perjalanan orang Israel, ketika orang Israel itu kan menjadi budak di Mesir. Ketika itu orang Israel menjadi budak di Mesir, setelah itu sama Tuhan, karena belas kasihnya Tuhan kepada orang Israel dibebaskan dari Mesir, diajak yang penuh susu dan madu gitu ya, yaitu tanah Kanaan. Disediakan Tuhan, kamu keluar, nanti kusediakan tempat yang bagus untuk orang Israel ini. Nah, waktu Tuhan menyuruh orang Israel keluar dari Mesir, itu sama Tuhan nggak dibiarkan saja. Bukan gini, Musa, itu loh ya, kamu pergi ke Kanaan beserta orang Israel, kamu tak kasih peta, wes ini petae, kamu pergi gitu. Kan nggak gitu Tuhan. Musa, bawa orang Israel ke sana, dan aku akan menyertai engkau. Nah, di sepanjang jalan ini, Tuhan menyertai bangsa Israel. Tapi bangsa Israel itu harus ini tadi, harus setia, harus taat pada jalan-jalan yang diberikan oleh Tuhan. Nggak boleh nyimpang kanan, nggak boleh nyimpang kiri, supaya keadaannya baik-baik saja sampai kepada Kanaan itu. Nah, tapi di sepanjang perjalanan kan kita tahu sendiri orang Israel itu mengeluh tuh ya. Oh, ingat pada seledri, ingat pada bom Bombay di sana jam perjalanan. Nah, ketika orang Israel itu meninggalkan Mesir di tengah perjalanan, itu kan mereka juga menemui hambatan-hambatan. Seperti kan diuber itu sama pasukan dari Mesir, diuber. Mereka diuber pakai kereta berkuda. Mereka kan enggak tahu, akhirnya ketemu sama laut. Laut apa itu? Ketemu sama laut, siapa yang menyelamatkan mereka? Mereka nggak ada perahu, nggak ada persiapan, nggak ada apa-apa. Tuhan yang turun tangan sendiri, dibelahnya laut itu. Nah, itu tanda penyertaan Tuhan. Jadi
orang Israel itu ketika menemui hambatan-hambatan di sepanjang perjalanan, Tuhan sendiri yang turun tangan. Yang orang Israel tidak bisa. Waktu mereka berjalan di padang pasir itu, mereka kan tidak menanam, tidak menabur, mereka tidak bisa. Mereka cuma sama Tuhan jalan menurut jalan yang ditentukan Tuhan. Kamu jalan aja wis. Jalan aja, segala sesuatunya Tuhan yang tanggung. Makan itu dikirim sama Tuhan lah, dikirimlah mana makanan dari surga itu. Supaya apa? Itu adalah fasilitas-fasilitas Tuhan untuk orang Israel ketika orang Israel disuruh berjalan menuju Kanaan itu. Ada fasilitas-fasilitas. Bahkan sepatunya nggak bertambah besar, sepatunya nggak pernah rusak, baju nggak pernah rusak. Bayang baju kalau rusak di tengah jalan padang pasir bagaimana? Mau beli di mana, beras mau beli di mana, semuanya dikasih fasilitas sama Tuhan itu. Tuhan tidak pernah meninggalkan bangsa Israel, meskipun bangsa Israel seperti itu. Nah, demikian juga dengan keadaan kita sekarang. Itu, kalau kita anak-anak Tuhan, kita itu disuruh Tuhan untuk berjalan lurus saja. Kamu jalano aja. Kamu sudah kubebaskan dari dosa. Lewat karya salib, itu kita sudah dibebaskan dari dosa, seperti orang Israel dibebaskan dari Mesir. Kita sekarang sudah nggak budak dosa lagi. Kita ini bebas, sudah pegang tiket ke surga ini, sudah pegang. Nah, tapi untuk menuju surga itu, kita disuruh jalan. Jalan aja yang lurus, dengan setia, jangan menyimpang ke kanan, ke kiri, taat sama perintah Tuhan, supaya kamu baik-baik saja sampai menuju kekekalan. Nah, masalahnya di kita ini sudah pegang tiket keselamatan, disuruh jalan, tok. Nah, ketika menemui hambatan, ketika menemui masalah, suka menyimpang ke kanan dan ke kiri. Padahal ketika Tuhan sudah membebaskan kita, itu kita dikasih fasilitas juga. Aku akan menyertai engkau. Selama kita taat dan setia, Tuhan menyertai kita. Jadi ada hal-hal yang kita tidak bisa ketika kita menemui hambatan-hambatan yang berat. Pasti ada pertolongan-pertolongan ilahi. Seperti mana itu, seperti tiang awan, seperti tiang api. Selama kita jalan di jalannya Tuhan, kita bisa mengandalkan Tuhan. Itu yang dimaui Tuhan kepada bangsa Israel juga, yang dimaui Tuhan kepada kita. Gitu ya. Terus ini di poin pertama di warta ini, ada dasarnya untuk kita tidak menyimpang dari hukum Allah. Bagaimana kita supaya tidak menyimpang dari hukum Allah? Kita baca di Roma pasal 8 ayat 5. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Jadi maksudnya apa yang ada di pikiran manusia ini berpengaruh besar terhadap kehidupan kita. Kalau yang kita pikirkan kebanyakan duniawi saja, aduh besok mau masak apa, besok mau makan apa, cari uang buat anakku sekolah bagaimana, ini terus sibuk, nanti buat bayar les, nanti buat ini terus sibuk memikirkan yang dunia, itu perbuatan kita biasanya juga perbuatan yang menurut daging, gitu ya, melakukan hal-hal yang menurut daging, menjawab segala masalah-masalah itu. Jadi tidak berpikir secara pikiran Tuhan, tapi seringkali kita berpikir secara pikiran kita sendiri, banyak menurut daging. Lah kalau kita
banyak memikirkan hal-hal yang rohani, nah kita pun akan menjalani hidup ini, tetap bekerja, tetap ngurusi anak, dan lain sebagainya, tetapi kita dengan tuntunan Roh Kudus. Jadi kita tetap berjalan, tetap menjalani hidup, seperti orang Israel itu kan disediakan mana, tetapi mereka tetap harus keluar, tetap harus mengumpulkan mana, itu seperti orang yang bekerja, tetap melakukan hal-hal sehari-hari, tetapi dengan tuntunan Roh Kudus, jadi nggak semau-mau gue, gitu ya. Jadi kalau semau-mau gue kebanyakan nanti kita akan salah jalan. Nah, pikiran itu harus kita jaga. Kita sudah belajar 2 minggu yang lalu, mungkin Bu Sulis ya, sampah dalam pikiran itu ya. Nah, jadi pikiran ini adalah tempat yang paling lemah dari manusia. Jadi kita jaga supaya pikiran ini jangan sampai direbut oleh iblis. Kalau pikiran kita sudah kalah oleh iblis, seringkali daerah-daerah lain juga akan kalah. Jadi kita harus menjaga pikiran kita seperti pikiran Kristus. Nah, kita sudah belajar saat itu ya. Nah, iblis itu sering melakukan tipu daya, pertama mulai dari pikiran. Nah, ada cara-cara supaya kita melawan tipu daya iblis. Bagaimana caranya? Ya kita persenjatai kita dengan firman Tuhan. Nah, sekarang kita masuk pada poin kedua. Senjata untuk melawan iblis, firman Tuhan. Mazmur 119 ayat 105. Oh, tadi aku belum kirim ya. Nah, tak baca aja ya. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadikanlah dan gunakanlah firman Tuhan sebagai pelita bagi kaki kita. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ya wes itu aja cukup. Makasih. Nah kita semua sudah hafal itu ayatnya sudah hafal, yaitu firman Tuhan adalah senjata untuk melawan iblis yang biasanya menggocok pikiran itu ya. Nah, bagaimana ya kita mau praktek kita saya ajak untuk praktek firman Tuhan ya. Praktek ini yang saya alami seminggu yang lalu. Seminggu yang lalu itu begini. Keadaan ATM saya tuh kosong. Ini sebetulnya malu ya. Tetapi kan harus bersaksi supaya iblis dikalahkan gitu ya. ATM itu kosong. Terus dengar dari Bu Nani, loh Ivan itu loh, tak kasih kerjaan di sana. Kok nggak datang dia? Di mana itu di kafe gitu ya, nggak datang dia ya. Itu satu. Terus keduanya, waktu itu ada kerjaan di Aldi yang manggil Diki. Nah, tapi Ivan nggak mau, soalnya apa? Kenapa nggak mau ya? Waktu itu baru beli freezer, dia sungkan sama saya, jadi kerjaan itu nggak diambil gitu ya. Nah, sebetulnya ada pertimbangan aku yang memaklumi, tetapi ketika ATM kosong, itu memicu. Ibu-ibu tahu sendiri ya, omeli lah Ivan. Van, waduh, gitu ya. Terus omeli Ivan itu ya, terus habis itu aku lihat mukanya terus berubah. Ketika mukanya berubah, langsung tak tutup mulutku ini, tak tutup sudah. Gitu ya, ketika mulutku sudah tak tutup ini, terus aku merasakan dadaku ini turut naik. Emosi loh aku itu. Saya tuh jarang emosi itu ya, lempeng.com biasanya, jarang emosi. Biasa ngomel-ngomel, tapi ini enggak rasa apa-apa. Itu setelah muka Ivan berubah, mulutku tak tutup, aku tahu loh. Kok aku emosi ya? Waduh, emosi itu kalau untuk aku loh ya, mungkin untuk orang lain beda. Kalau untuk aku ini sinyal ada yang nggak benar.
Setelah itu aku berdoa. Berdoa, Tuhan ampuni aku Tuhan. Sik nggak sejahtera. Aku masuk kamar memuji Tuhan. Memuji Tuhan itu uangnya loh. Emosi itu memuji Tuhan angel. Nggak menyerah aku terus setel lagu pujian-pujian di sini tak setel. Kupaksa diriku untuk memuji Tuhan dengan mengikuti pujian yang di sini. Aku numpang. Aku nggak bisa memuji Tuhan emosi. Aku numpang ini. Aku memuji Tuhan kupaksa. Terus tak ikuti, lama-lama tenang. Setelah hatiku tenang, firman mulai ingat firman. Serahkan segala khawatirmu kepada Tuhan, aku yang memelihara kamu gitu ya. Seneng. Aku yang memelihara kamu, ya Tuhan, ya aku ngono. Kesusahan sehari itu cukup untuk sehari, ya Tuhan. Sudah, aku tuh ngerti apal ayatnya semua yang di sini juga apal. Tetapi bagaimana firman itu bisa ketutup kalau emosi itu ya. Jadi setelah itu kurenung-renungkan, firman itu saking apale, familiar di telinga, kadang-kadang itu kurang kurang kuasanya serasa kayak kurang gitu loh. Wis ero Tuhan, wis bolak-balik serahkan kuatirmu wis ya, tapi ini ya kan emosi ya. Jadi kayak familiar, jadi kayak kurang kuasanya gitu. Terus setelah itu hatiku tenang itu kucerna. Aku kan sudah mulai baca ini, sudah aku baca-baca ya. Belum belajar, sudah aku baca-baca. Terus aku ingat tuh, Tuhan kasih pencerahan gini. Loh, orang Israel itu loh, bisa tak belah laut, bisa tak nyediakan makanannya sendiri. Gak iso. Lah, seperti aku ini, bisa tak aku nolong ke ATM-ku supaya penuh? Gak iso Tuhan, gak iso. Bisa tak aku nolongin Ivan? Gak iso. Lek gak iso diem wae. Itu bagiannya Tuhan. Oh, aku terus nangis. Ada yang bagianku, ada yang bagiannya Tuhan. Kita nggak boleh langkai. Bagiannya Tuhan itu ada waktunya Tuhan. Seperti Tuhan memberikan mana itu ada waktunya. Ada caranya Tuhan juga. Bukan caraku, bukan waktuku, bukan mauku. Jadi, ya Tuhan, aku berserah. Jadi malam ini firman ini langsung berkuasa lagi firman itu. Langsung aku tenang. Dan saat itu aku menyadari bahwa kalau ketika kita ini dihujani dengan masalah, siapapun tidak bisa luput. Pasti ada pikiran, ada iblis yang turut campur tangan. Dan aku bersyukur, aku datang kepada Tuhan, sehingga Tuhan kasih hikmat gitu ya. Nah saat itu firman itu tetap bekerja dan penuh kuasa. Dan aku bersyukur. Jadi firmannya, renungannya cukup sekian. Untuk sharingnya, hari ini kita jadikan untuk hari kesaksian aja. Ceritakan bagaimana firman itu berkuasa untuk menolong kita. Yang lama boleh, yang baru boleh. Firman itu kan berkuasa menolong ya, itu jalannya Tuhan. Coba diingat-ingat, pernah dalam keadaan apa, seperti saya tadi, ditolong oleh firman Tuhan. Silakan, siapa dulu? Mungkin Bu Eli dulu. Udah pakai masker. Ditodong. Ya, maskeran. Katanya prokes. Iya. Di rumah tetap prokes. Betul, puji Tuhan. Semua yang disampaikan Bu Sonya, amin firman Tuhan. Itu menjadikan kekuatan untuk kita ya. Semua ada bagiannya. Bagian kita dan bagian Tuhan. Kadang kita itu sepertinya mau menolong Tuhan. Padahal siapa kita ini? Kita hanya bisa melakukan apa yang jadi bagian kita.
Selebihnya wes serahkan Tuhan. Nah, ini tadi kan kesaksian ya, Bu. Ya wes. Ya, Aku bersaksi ya, seperti yang Bu Sonya sampaikan, apa yang jadi bagian Tuhan kembalikan kepada Tuhan. Kita hanya bisa lakukan apa yang jadi bagian kita. Meskipun secara manusia kita ini pengen tahu gitu loh, Tuhan kenapa begini begitu. Tapi benar, firman Tuhan itu memang satu-satunya jalan. Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Bersyukur kita setiap hari merenungkan firman Tuhan. Itu yang menjadi kekuatan bagi kita. Nah, kalau saat ini mungkin ada teman-teman yang belum tahu, kami ini sedang isoman. Jadi 2 tahun berturut-turut. Tahun lalu isoman, tahun sekarang isoman lagi. Sampai kemarin Bu Sonya ngomong sesek, bukan sesek Bu, nyesek. Nyesek. Karena hak kita dibatasi ya. Hak kita untuk beraktivitas di luar dibatasi. Untuk belanja nggak bisa. Puji Tuhan, kalau yang ya saat ini meskipun kalau tahun lalu ya, sembako segala macam itu semua disuplai dari warga. Ini kita baik semua ya warga, meskipun ketat, tempatku ini sangat ketat. Tapi puji Tuhan ya mereka itu juga perhatian. Nah tahun ini meskipun tidak suplai sembako, padahal kalau yang Omikron ini yang diserang kan tenggorokan, ya kan? Itu tidak boleh makan buah. Tapi yang dikirim itu buah-buahan. Ya wis puji Tuhan. Jadi buah-buahannya sampai berhari-hari itu nganggur karena kita tidak berani kan. Tidak berani makan buah, ada getahnya. Kita makan semua itu serba aku sampai buka YouTube itu cari makanan yang aman gitu ya. Puji Tuhan dibalik apa istilahnya ini sekarang aku mengalami belantara, padang gurun. Tapi di satu sisi bersyukur bisa belajar bikin ini, bikin itu. Akhirnya kan sibuk sendiri di dapur. Dan apa yang ada di kulkas, puji Tuhan kok sebelum isoman ini Tuhan sudah sepertinya mas blonjo iki, blonjo itu. Jadi sudah menyediakan semuanya. Jadi kita ini istilahnya mandiri. Ya bukan mandiri ya, tapi Tuhan yang memelihara kita. Seperti yang Bu Sonya katakan tadi, bangsa Israel di padang gurun. Selama 40 tahun, bayangkan ya, sepatu dari mungkin ukuran 30 sampai 40 lah, kaki itu kan membesar ya. Nah sepatunya gak ganti-ganti, itu kan luar biasa loh. Jadi bukan sepatu karet loh ya zaman dulu, kulit ya. Itu bisa sampai mengikuti besarnya kaki. Kita kan nggak bisa membayangkan itu kok bisa. Baju dari usia ya dari yang masih kecil anak-anak sampai 40 tahun kan berarti kan sampai dia dewasa. Dari dia kecil sampai dia dewasa. Bajunya enggak ganti. Nah, mungkin yang bawa atau pakai bajunya mamanya atau siapa gitu ya. Tapi baju itu enggak pernah rusak. Nah, kalau kita lihat sendiri kita aja loh. Baju itu baru berapa tahun sudah kadang kan ada yang enggak bagus seperti itu ya. Nah, Tuhan pelihara mereka, kita tuh enggak bisa mikir caranya Tuhan. Nah, saya selama beberapa hari ini, ya puji Tuhan besok terakhir, itu kita sudah bisa aktivitas lagi setelah swab keluar. Nah, selama saya berapa hari ini, seminggu lebih, padahal katanya Bu Sonya, kalau yang Omikron itu cuma 5 hari gitu ya. Nah, dokternya ngomong ini, aku 10 harian lebih, katanya gak update dokternya. Ya wis dijalani. Pak Sugeng juga sampai izin beberapa hari. Dijalani, dinikmati gitu kan ya. Itu masih ada, bisa kita mengerjakan di rumah. Makan pun, ya masih tak lihat ya makan enak ya, kita masih bisa enjoy, kita bisa menikmati. Meskipun secara daging ini, Tuhan sampai ini kemarin ada keluarga dari Pak Sugeng, sepupunya itu meninggal. Meninggalnya mendadak. Jadi mungkin jantung ya, dalam tidur tiba-tiba enggak ada. Istrinya bingung waktu pagi-pagi bangunin itu sudah enggak bernapas.
Nah, itu hari ini tadi pemakaman. Jadi waktu tutup peti, penghiburan, sama pemakaman, kita nggak bisa keluar. Cuma mengikuti lewat Zoom. Rasanya tuh ini saudara dekat, tapi kita nggak bisa hadir. Tapi saya percaya semua ada rencana Tuhan. Di balik semua ini ada rencana Tuhan. Pasti ada kebaikan Tuhan yang nggak Tuhan nyatakan. Mungkin secara manusia, aku ini salah apa ya? Sudah kita minta ampun, minta maaf kalau memang kita ada pelanggaran. Tapi di balik semua itu, Tuhan tahu yang terbaik. Nah, selama kami di rumah saja ini, ya firman-firman itu yang memberikan kekuatan. Jadi kita bisa introspeksi, bisa merenungkan, bisa tetap percaya janji Tuhan. Semua apa yang Tuhan, istilahnya kita ini berjalan ya dengan kekuatan Tuhan untuk menjalani semua ini. Nah, dalam kondisi gini saya dipilih sebagai panitia untuk ulang tahun dan Paskah. Ya akhirnya hanya bisa mengkoordinasi lewat lewat gadget ya, karena nggak bisa ke lapangan. Ya, seperti itu sampai Tuhan dalam kondisi yang seperti ini kok Tuhan kasih tugas. Seperti tugas-tugas seperti ini kan harusnya yang harus keluar. Kapan itu sampai teman-teman itu berburu minyak goreng karena kita kan mau kasih sembako. Nah, itu minyak goreng kan lagi mahal, tapi kita harus menyediakan sembako itu paling enggak ada beras, gula, minyak goreng itu harus ada. Nah, minyak goreng ini mahal, nah, semua sampai berburu. Nah, saya ya yang angkat tangan, aku gak bisa berburu keluar untuk cari minyak goreng karena posisi yang seperti ini. Tapi bersyukur semuanya bisa berjalan dengan baik. Nah, jadi di sini yang membuat kita ini tetap bisa kuat, tetap bisa menjalani tanpa harus istilahnya mengeluh, tanpa harus mempertanyakan mengapa begini, mengapa begitu, mengapa aku, mengapa kejadian seperti ini lagi. Nah, kita sudah Tuhan tidak ingin seperti itu. Asal kita itu tadi aku dapat ujian ini pun menguatkan. Makanya aku nanti ngajak teman-teman. Ya itu yang nanti kita akan tuju kan, supaya hidup kita ini tetap suci, kudus, tak bercela. Memang sulit banget. Ini aja tadi mau pelayanan WL ini ditelepon sama ya teman MK. Ya itu kalau enggak jaga hati ya bisa batal ya pelayanannya. Nah itu diuji gitu. Seperti itu kita tiap hari itu ujian ada. Nah tergantung kita. Mau itu tadi kalau enggak ini bisa sampai emosi seperti tadi Bugem ceritakan. Sampai gak iso nyanyi, gak iso doa. Kalau sudah seperti itu kan istilahnya itu kita sedang dalam kondisi hubungan kita dengan Tuhan itu enggak bisa lurus gitu kan. Kalau hati kita terjaga, hati kita tetap aman, apapun kondisi kita memang enggak salah ya, kita tetap aman sama Tuhan itu masih bisa connect. Itu tergantung dari hati kita. Jadi tadi ini bagaimana firman itu berkuasa untuk menolong kita dan sesama. Ya tetap apapun yang kita hadapi, tetap percaya firman Tuhan. Bahwa firman itu ya dan amin. Wis nggak melulu kita ini sekarang, mana janjimu Tuhan? Katanya mau jadikan berkat, tapi kenapa kok malah sekarang aku kok seperti ini, mana bisa memberkati orang lain? Kalau keadaannya seperti kan gitu ya, secara manusia. Kok sepertinya, lo mau anak Tuhan bolak-balik isoman. Sepertinya kita ini kok malah gak jadi berkat, gak jadi terang ya. Tapi kita enggak tahu apa rencana Tuhan di balik itu. Padahal kita ya sudah protes, ya sudah melakukan semuanya. Tapi kalau Tuhan izinkan, kita enggak ada salah ya wes. Percaya Tuhan punya rencana yang indah atas kita. Jalani semua dengan ucapan syukur. Sudah itu aja Bu, supaya enggak nyesek. Tetap bersyukur. Amin. Puji Tuhan, memang kita harus bersyukur. Kenapa firman Tuhan bilang gini? Bersyukurlah senantiasa. Kalau firman Tuhan nyuruh gitu, berarti Tuhan itu tahu kalau kita itu seringkali nggak bisa bersyukur, makanya harus disuruh.
Dipaksa Soalnya kalau malah. kita bersyukur, keadaan kita akan baik-baik saja. Kalau menurut firman Tuhan kan baik-baik saja. Bersyukurlah senantiasa. Ya nggak bisa bersyukur supaya bersyukur dan hidup kita akan baik-baik saja. Amin. Meskipun isoman 2 kali, tapi tetap baik-baik saja. Itu ya Bu Evi. Baik-baik saja. Tetap sehat, semangat, sukacita. Amin. Siapa lagi yang menyusul? Ini hari ini kesaksian ya. Siapa yang mau menyusul? Pak Nyoman mungkin mau kesaksian lebih dulu, Pak Nyoman. Bisa didengar? Bisa. Tidak bisa. Yang pertama ada kesetiaan dalam iman. Kesetiaan dalam menaati firman menggerakkan hati Allah untuk menyatakan janji-janjinya dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepadanya. Artinya, saya ini melakukan isoman ini sudah hampir 2 tahun tidak pernah keluar saya. Di rumah saja. Mungkin isoman yang paling lama saya. Dari sakit lambung itu saya vaksin sama sekali. Sampai pada kemarin saya doa terus sama Tuhan, akhirnya saya pertama ke rumah sakit Supraun, diantar sama anak saya berangkat. Karena di sana kan parkirnya jauh. Waktu dites di rumah pakai mikron itu agak lumayan 160. Sesudah sampai di Supraun, sudah saya antri dan sebagainya, dipanggil tekanan darah saya 180, 100. Disuruh nunggu sama bapaknya mereka, yang petugas, disuruh nunggu 5-10 menit, dites lagi tetap 180, 100. Jadi dibatalkan, nggak bisa ikut vaksinasi yang pertama. Karena perjalanannya dari parkiran sampai ke situ mungkin agak jauh ya, jadi ada kelelahan. Karena kan lama saya tidak jalan keluar jauh-jauh sampai jalan 5 kilo, biasanya kan 5 kilo, 2 kilo saya jalan. Karena saya di belakang aja, di belakang rumah, paling-paling bisanya 1 kilo saja sama berjemur. Akhirnya saya kembali pulang, sudah. Lama-lama saya berdoa, akhirnya saya dapat di Dinkes itu, di Sawojajar itu, di mukanya soto Sawojajar itu, soto yang ada di dekatnya perempatan itu. Akhirnya saya dapat di sana, akhirnya ya tekanan darah 170 ya boleh divaksin, saya akhirnya sudah vaksin. Nah, kemarin kesaksian saya, istri saya izin mau vaksin yang ketiga di Dinkes juga di Angkatan Darat sana. Dia bilang doakan Pak, ya wis supaya normal semuanya. Oke. Begitu dia berangkat sama anak saya berjemur di belakang karena itu jam 9 siang. Berjemur sama sebelum berangkat ya kita doa sama-sama. Tahu-tahu setelah saya berjemur sebentar, tiba-tiba seperti ada Roh Kudus bicara sama saya. Doakan istrimu. Loh, kenapa ini? Saya doa lagi. Mudah-mudahan istri saya tensinya tidak naik, jadi normal gitu loh. Akhirnya saya doa. Habis doa saya lanjutkan jalan di belakang sama berjemur sampai 2 jam. Selesai saya masuk kamar, tiba-tiba istriku datang. Pak, tadi aku gini, kenapa? Saya bilang, dicek tekanan darahku naik menjadi 180. Jadi tidak bisa divaksin. Akhirnya aku disuruh nunggu. Ya, pada waktu nunggu itu, dia ingat sama saya. Dia bilang, Papa mungkin doa dulu deh di feelingnya mereka supaya aku doa gitu. Nggak kontak. Jadi saya doa di rumah, persis setelah itu istriku akhirnya vaksin lagi, dicek normal darahnya. Jadi bisa vaksin akhirnya pada saat itu juga. Saya tanya di rumah, akhirnya ada kontak bahwa kita sama-sama doa, saya doa di rumah. Nah, itu kan kekuatan Roh Kudus yang memberikan kekuatan dan ingatan kepada kita untuk kita tetap bersandar kepada Yesus Kristus Tuhan. Itu kesaksian saya, dan saat ini memang ya saya mau vaksin yang kedua nanti bulan April. Ya mudah-mudahan tensi saya tidak naik. Saya tetap terus makan obat, amlodipin yang 10,
terus makan bawang putih, terus istirahat total, sama makan vitamin Blackmores itu, saya beli Blackmores 450.000, saya itu makan tiap hari. Itu kesaksian saya, Bu. Mudah-mudahan ini menjadi berkat buat Bapak Ibu semuanya. Shalom. Ya. Makasih Pak Nyoman, sangat memberkati. Bagaimana ya bisa nyambung seperti itu ya? Itu pasti hubungannya Pak Nyoman sama Tuhan sangat dekat sekali ya. Bisa merasakan ketika istrinya harus didoakan, wah itu harus melalui proses yang bertahun-tahun itu. Kepekaan ya, betul. Kepekaan. Itu sering terjadi. Ya, kepekaan itu proses bertahun-tahun. Jadi ya pada waktu saya tahu. Itu tadi loh, sebelum vaksin aja loh mereka berdoa dulu loh. Jadi Pak Nyoman sudah menjalani seperti itu, terus apa-apa berdoa dulu. Terus Pak Nyoman itu selalu setia sama firman Tuhan, itu aku tahu. Saklek banget, setia sama firman Tuhan itu. Tampak dari buahnya. 4 MK di bawahnya Pak Nyoman semuanya baik-baik saja. Padahal Pak Nyoman menjalani isoman 2 tahun. Nggak keluar rumah. Tapi MK-nya baik-baik saja. Tapi bayangkan itu luar biasa. Saya tidak bagus. Ya Pak? Saya merasa berdosa karena tidak bisa aktif untuk membantu MK. Tidak bisa, saya tidak bisa datang. Ada kematian, saya tidak bisa datang. Itu saya sudah minta izin sama Pak Edi, saya mengundurkan diri, tidak boleh. Sama Pak Subi tidak boleh. Dia sekuatmu aja ya sudah. Saya juga sungkan ya, iya. Ya jangan Pak. Lewat ya. Iya. Enggak, jangan mengundurkan diri. Jadi kalau untuk saya yang sebagai gembala itu melihat sosoknya Pak Nyoman itu sudah sosok teladan. Pak Nyoman nggak perlu datang, nggak perlu keluar kemana-mana. Kalau ada perlu saya aja yang ke sana. Nggak usah repot-repot. Sosoknya Pak Nyoman itu sudah sangat cukup membuat jadi teladan gitu loh Pak. Nggak apa-apa, nggak pergi kemana-mana, nyuruh aja Pak Nyoman, telepon aja siapa yang muda-muda itu, suruh tolong wakilin saya ke sana. Itu aja Pak, nggak usah merasa bersalah. Puji Tuhan, sangat memberkati. Siapa lagi? Mungkin Pak Iwan dulu, Pak Iwan. Yang mic itu dipencet, yang ada gambarnya mic strip merah. Nah. Ya, udah, oke. Iya, saya sedikit kesaksian kok. Tadi itu kan kami usahanya baru buka. Tadi itu sebenarnya mulai dari pagi itu ramai. Tapi menjelang MK tadi masih ada sisa gitu. Saya sudah khawatir ini masih bisa MK enggak ini, apalagi saya tugas nanti doa. Saya terus berdoa sama Tuhan, saya ingin ikut MK gitu. Soalnya saya di samping itu saya juga bertugas. Tapi rupanya di menit-menit akhir Tuhan mendengar doa saya. Tiba-tiba telepon saya itu bunyi. Dan puji Tuhan yang ada di sini diborong semua. Jadi saya bersyukur saya bisa ikut MK. Bisa konsen. Di situ mana ini saya masih. Saya tutupnya kan jam 8, Bu. Tapi puji Tuhan sebelum MK sudah habis semua, jadi saya bisa ikut MK. Dan saya juga tadi sempat khawatir nanti kalau ada orang beli gimana, terganggu. Saya puji Tuhan sudah habis, jadi saya bisa ikut MK secara full, fokus MK. Puji Tuhan. Pertolongan Tuhan tepat pada waktunya ya Pak. Amin. Jadi
Kalau lain kali MK, Pak Iwan masih jualan, kalau ada yang beli ditinggal enggak apa-apa. Ada polusi, gantian aja. Enggak apa-apa ditinggal sebentar, enggak ada polusi pun ditinggal sebentar enggak apa-apa. Nanti udah selesai balik lagi gitu. Enggak apa-apa, Pak, santai aja. Tapi Saya tadi kan usahakan mikirnya, saya kan tugas gitu loh. Saya ini harus mempersiapkan diri dulu. Karena kalau tapi saya mesti berdoa dulu tadi itu. Cuman karena mikir yang tadi, akhirnya puji Tuhan juga Tuhan kirim pembeli. Jadi bisa habis, saya bisa konsentrasi. Itu Bu. Ya, itu aja Bu dari saya. kalau polusi mau nyambung? Enggak, sudah bersyukur aja. Tuhan pertolongan Tuhan tepat waktunya. Kita sama-sama berdua bisa MK gitu. Dari awal sampai akhir. Enggak terganggu. Ya, itu aja, Bu. Pak, itu di apa kalimat digambar di belakangnya itu apa, Pak? Berdoa apa sih? Kalimat yang sebelah, Penasaran. Berdoa lebih baik daripada sibuk mencela. Berdoa Makanya aku lebih lihat baik daripada sibuk mencela. kayak ada tuh kayak berdoa apa bukan gitu ya. Iya, berdoa lebih baik daripada sibuk mencela. Ya, bagus, betul. Itu kan siapa yang mau nyambung? Mbak Juni? Enggak dulu, Bugem. Oh ya. Enggak dulu. Enggak dulu ya, enggak apa-apa. Yang lain, Mbak Erna mungkin nanti kehabisan baterai. Salam Pak Herman, enggak kelihatan. Pak Sugeng. Salam. Ya, Mbak Erna mungkin dulu. Mbak Erna lebih dulu. Ya, ada kesaksian Mbak Erna. Yang mikrofon yang ada. Nah, ya. Nggak ada, Bu. Wis, mikir nanti aja. Ya wes, oke. Dipikir. Dipikir. Mungkin Mbak Widya tadi ngikuti sampai mana ini masuknya? Kesaksian bagaimana Firman itu pernah menolong Mbak Widya. Mbak Widya boleh, Pak Herman dulu boleh. Ditolong oleh Firman apa, pas kejadian apa, gitu. Saksian. Mic-nya belum, Mic-nya belum ya? Atau mungkin Pak Sugeng lebih dulu? Sudah siap Pak Sugeng lebih dulu? Ya, shalom saudara-saudara sekalian. Puji Tuhan kita bertemu di udara. Saksian yang mana ini ya? Diundi aja ini. Saking banyaknya ya kok. Pak Sugeng, turut ya, berduka cita Pak Sugeng. Terima kasih Pak Sel. Oh iya. Ya, sehat walafiat semuanya sehat. Puji Tuhan. Berduka cita. Ya. Mungkin pernah saya saksikan yang sangat berkesan pada saya, tapi mungkin ada saudara-saudara sebagian besar yang belum dengar. Pertolongan Tuhan itu luar biasa dan Tuhan mengedukasi, mengajar saya itu memang bertahap ya, luar biasa sekali.
tema demi tema, musim demi musim kehidupan Tuhan pimpin. Satu kali saya diajar untuk tidak mengandalkan kekuatan sendiri atau manusia. Temanya itu ya. Ceritanya begini. Pada waktu 98 tuh devaluasi yang ya 98 ya waktu itu ya. Inflasi, Pak. Inflasi 98 ya. Ya, Masa-masa 98. sulit. Masa-masa sulit Ya, itu 98. Ya. 98 ya, iya. Ya, Itu saya mau saya dikirim ke Inggris Ya. nggak jadi itu. Ya. Iya, masa-masa itu saya kan rumah itu masih kredit. Nah, fake itu saya alamatkan di tempat kerja, di kantor. Sama bank itu sudah dilempar-lempar tuh. Pertama Bank Papan Sejahtera tutup, dilempar ke mana itu bank apa, terus BCA, akhirnya ke Danamon. Danamon surat saya di Jakarta sudah sertifikatnya. Terus ada penawaran terakhir. Kalau mau melunasi ini ada diskon cukup banyak. Nah, ya, apa itu fax-nya itu berbunyi demikian. Ya tentu bos sudah tahu kan. Yang ini kan perusahaan rumah tangga, jadi fax itu kan pasti di tempat bos, di rumah bos, di kantor bos. Dikasihkan saya. Ya saya terima. Aduh. Apa ini ya? Akhirnya saya ya berdoa gimana ya, dalam hati lah mungkin ya, enggak spesifik. Berharap mungkin pertolongan Tuhan ya hanya sekedar itu. Tapi di pikiran saya ini pegawai, apalagi kerja cukup lama. Tidak ada apa ya istilahnya blacklist lah sama bos. Ini perusahaan rumah tangga kan berhubungan dengan bos langsung ya. Saya kira karena hubungan saya juga baik sama bos. Akhirnya saya berpikir, saya ini karyawan yang bertanggung jawab mensejahterakan karyawan ya bos. Apalagi cuman pinjaman waktu itu sekitar 30 juta atau berapa gitu ya. Apalagi uang segini ala dicuelno masih titik ae wis nutut. Saya pikir gitu ya. Dengan PD-nya besok pagi saya ngomong sama bos. Enggak saya sangka-sangka, enggak saya nyana bisa ditolak sama bos. Bos panggil saya Lung. Waduh sorry Lung, enggak ada uang tunai, ini gini masih ada gini dan lain-lain berbagai alasan sehingga karena sungkannya mungkin ya. Aduh itu enggak saya terpikir sama sekali beralasan begitu itu. Tapi ya secara manusia saya ya apa ya? Kok kayaknya enggak masuk akal gitu ya. Ini alasan atau memang ada hal-hal yang apa hubungan kami ada sedang enggak enak sampai saya koreksi-koreksi gitu. Apa ada masalah saya dengan dia ya? Tapi setelah sampai rumah saya merenungkan diri, Roh Kudus berbicara pada saya. Kamu tidak mengandalkan aku. Suara Roh Kudus itu kalau diterjemahkan secara gamblang itu kamu mengandalkan bos, mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatanmu sendiri. Setelah sadar dengan kalimat-kalimat itu, saya minta ampun sama Tuhan. Alah Tuhan, ini loh yang dibilang untuk mengandalkan kekuatan Tuhan, mengandalkan Tuhan bukan kekuatan sendiri. Bedanya cuma tipis. Saya gak mengerti sama sekali, saya gak mengira kalau itu saya salah sama dengan dosa ya. Saya enggak mengira sama sekali, cuman gitu aja Tuhan ngasih peringatan pelajaran pada saya sedemikian. Akhirnya sudah sampai berbulan-bulan lewat begitu aja.
Nggak bisa saya lunasi. Dalam hati saya doa eman-eman sih. Padahal sih belasan tahun lagi saya ini untuk kalau normal untuk nutup ini. Tapi ya sudahlah. Akhirnya bulan demi bulan, berapa bulan kemudian setelah saya istilahnya pertobatan ya, mengaku pada Tuhan, bertobat bahwa saya salah, minta ampun sama Tuhan. Akhirnya pertolongan itu datang juga. Walaupun dalam hal ini lewat majikan saya. Ya, tapi pelajaran yang saya ambil ini loh. Mengandalkan manusia sama mengandalkan Tuhan itu bedanya tipis sama sekali. Enggak sampai saya enggak merasa bersalah kok. Saya ya sudah doa sepertinya begitu. Saya yo sing enggak neko-neko, tapi Tuhan ngasih pelajaran penting pada saya bahwa itu loh namanya mengandalkan Tuhan sama mengandalkan kekuatan atau mengandalkan manusia itu. Akhirnya Tuhan tolong luar biasa. Sehingga satu hari pun Jakarta selesai. Pagi berangkat pesawat pagi, pulang pesawat terakhir selesai sudah. Surat saya pegang. Puji Tuhan. Begitu kesaksian saya, Bugem, supaya saya harap memberkati saudara-saudara sekalian. Terima kasih. Terima kasih. Puji Tuhan. Ayatnya yang cocok apa ya? Mbak Erna mesti tahu ini. Soal Biasanya di mengandalkan Mazmur. Tuhan. Biasanya Apa? di Mazmur. Mazmur 19. Mazmur 119 ayat. Iya. Ya, itu di 153 sampai 160 itu. Jadi kuncinya isinya kan begini. Kesetiaan firman Tuhan dijadikan dorongan bagi pemazmur dan orang-orang lain untuk mempercayakan diri dan mengandalkan firman Tuhan. Mazmur 119 160. Pemazmur merasa bahwa di dalam firman-Nya ia berjumpa dengan perkataan Tuhan yang menguatkan imannya. Berbeda dengan pemazmur, mereka orang-orang fasik tidak mempunyai harapan untuk diselamatkan karena mereka sudah memisahkan diri dari Tuhan. Mereka yang setia, seperti pemazmur kepada firman Tuhan, tidak akan pernah dikecewakan oleh Tuhan sebab semua yang difirmankannya adalah benar dan dapat dipercaya. Itu Bu tambahannya saya dari Mazmur 119 sampai 153 sampai 160. Terima kasih Pak Nyoman, luar biasa. Ya. Terima kasih Pak Nyoman. Ya. Lengkap ya. Ayo mulai sekarang, ayo belajar mengutip firman Tuhan. Apa yang kita alami sehari-hari, kita ngomong-ngomong gitu sambil menghafalkan, memperkatakan firman Tuhan ya. Siapa lagi mungkin Bu Sulis? Shalom. Kalau tulisannya Pak Iwan itu saya bacanya begini Pak, berdoa lebih baik daripada mengomel ya Pak. Terus Bu Eli, saya itu sebenarnya untuk feeling loh Bu Eli itu, tapi tak WA yang jawab gini, saya gak enak badan Bu Sulis, tak WA lagi. Sekarang anak-anak yang gak enak badan Bu Sulis gitu. Di Zoom Pak Sugeng juga tanya, Pak Sugeng kok maskeran kenapa? Enggak, menjaga aja, saya kok percaya aja loh. Baru sekarang loh saya tahu kalau Bu Eli itu isoman, ya. Semangat Bu Eli ya. Yang saya saksikan sekarang adalah bagaimana Tuhan itu mempersiapkan saya untuk kecewa. Apa yang Billy terima sekarang itu murni dari Tuhan, bukan karena doa saya, bukan karena bagaimana dia, tetapi Tuhan memberikan dia kemampuan untuk itu. Beberapa tahun yang lalu dia dikirim ke Shanghai karena kemurahan Tuhan. Ketika dalam persiapan itu saya selalu support dia. Ayo paspornya dipersiapkan, ayo berkasnya dipersiapkan, ininya dipersiapkan. Sudah selesai, dia berangkat, dia pulang. Beberapa bulan kemudian dia bilang, Ma, sekarang target saya adalah berangkat ke Amerika. Jadi dia sudah persiapkan dirinya, persiapkan ilmunya dan segala macam. Ketika tes, 10 orang lolos termasuk dia. Tetapi itu pun masih harus diseleksi lagi. Dia terus maju, tetapi ketika seperti ke Shanghai itu saya antusias sekali, saya heran ya. Waktu itu yang saya bilang begini, Koko, waktu yang terbaik adalah waktu Tuhan. Keputusan yang terbaik adalah keputusannya Tuhan. Dia maju lagi.
Dia katakan saya, "Ma, oke, ini beres." Saya katakan, "Koko, waktu yang terbaik adalah waktu Tuhan. Keputusan yang terbaik adalah keputusan Tuhan." Begitu dia goal dan akan berangkat, corona datang. Dia bilang begini, "Mama, saya tidak jadi berangkat karena corona datang." Apakah saya kecewa? Saya kecewa, tetapi tidak sebesar yang terjadi andaikan firman Tuhan saya ucapkan bukan itu. Apakah anak saya kecewa? Dia kecewa. Tetapi karena itu yang selalu kita bicarakan, selalu kita tutup dengan kata-kata, waktu Tuhan adalah yang terbaik. Keputusan Tuhan adalah keputusan yang terbaik. Maka kami berdua tidak terlalu kecewa yang sampai, aduh susah, itu enggak gitu ya. Jadi memang saya sempat berpikir, wah itu nanti anak saya akan foto di sini gitu ya, bayangin aku yang boe lah. Nanti dia akan ke sini. Ketika dia bilang, "Mama, saya itu sudah goal sebenarnya tinggal berangkat. Tetapi perusahaan memutuskan batal karena corona. Sampai kapan? Tahun depan." Itu 2 tahun yang lalu. Dan sampai sekarang pun dia belum berangkat. Dan saya tidak kecewa yang sampai, aduh ya ampun, anak saya sudah usaha begini-begini. Enggak. Saya merasa bahwa Tuhan sedang mempersiapkan untuk kecewa. Gitu ya. Jadi ketika dia katakan, "Mama, saya tidak jadi berangkat," justru firman itu yang diingatkan oleh saya. Justru firman itu yang kembali saya katakan kepada anak saya, dan kami baik-baik saja. Dia tidak ke Amerika juga, kami tidak kecewa-kecewa amat, biasa-biasa saja gitu. Dan sekarang yang selalu saya katakan, kalau tidak ke Amerika pasti itu terbaik. Dan nanti Tuhan juga kasih yang terbaik, nggak tahu saya apa ini, apa itu, kita belajar percaya. Dan dia kan saat ini tidak berkomunitas. Dia saat ini pada secara online, yang terus menjadi beban saya. Tetapi paling tidak dengan kejadian-kejadian seperti itu, dia belajar mengerti bahwa ada sesuatu di luar kemampuannya, ada sesuatu di luar kepandaiannya, Tuhan yang pegang kendali. Itu kalau kesaksian buat saya, Gem, dan semuanya, firman Tuhan mempersiapkan saya untuk kecewa. Terima kasih. Terima kasih, puji Tuhan. Bersyukur selalu. Siapa lagi? Bu Puji mungkin? Ya, jelas Bu Sonya? Jelas? Suaranya. Oh iya. Jelas? Bagus? Ini tadi kok sempat saya lihat dari Mazmur 119 ayat yang ke-101. Terhadap segala jalan kejahatan, aku menahan kakiku supaya aku berpegang pada firman-Mu. Saya jadi ingat malam kemarin, bukan? Saya ini lagi berpegang sedikit lah sama suami. Terus kita sama-sama otot-ototan sedikit. Nah. Terus kok dia tuh diam, terus udah, aku mau dengerin ini Bu, dengerin lagu ini. Apa? Roh-Mu yang hidup penuhiku, itu loh Bu. Mengalir dalamku. Kok tahu kalau saya itu senang nyanyi. mungkin saya nggak marah, padahal dia menyembunyikan sesuatu. Saya kepinginnya ngomong, gitu, kepinginnya ngomongnya, kok gini, pasti anak sing kamu sembunyikan gini gitu. Ternyata saya menahan dengan lagu itu, saya jadi ingat firman Tuhan ini. Coba saya kemarin sudah ngecewet gini, mungkin sudah nggak enak tidur, nggak jadi tidur mungkin Bu ya, karena malam-malam itu. Terus saya itu dengar sambil kita berdua akhirnya nyanyi, nggak jadi tengkar, malah nyanyi berdua, nyanyi berdua. Terus akhirnya ya saya nggak jadi marah, malah tanya ya pelan-pelan, ada apa sih kok disembunyikan ini? Jangan menanggung ini loh, buat ini loh, keuangan ini kok, jangan nanggung menjadi jaminan, kan ada Bu di ayat Amsal ya, jangan menjadi jaminan apa itu Bu? Amsal. Tidak boleh menjadi jaminan orang. Iya itu ya, jangan lupa. Enggak, ini akhirnya kita bisa bicara dengan apa santai lah. Ya, akhirnya kita
Oh iya ya. Kalau kita itu ya, melalui pujian itu kita bisa tenangkan diri kita juga ya Bu ya. Melalui pujian Tuhan ingatkan kita harus tenang. Bagaimana cara kita menyampaikan sesuatu ke suami, misalnya ke anak, misalnya dengan beberapa alasan yang bisa kita ya itu aja. Jadi akhirnya ya kita bisa ya tertawa-tawa lagi sama anak. Ada apa sih Mak? Kata si Vin. Enggak apa-apa ini loh gini. Akhirnya keluar guyonan yang oh, iya ya ternyata kalau manut Tuhan itu ya enak juga ya. Itu loh. Ya, saya jadi ingat, oh ya terhadap segala kejahatan aku menahan kakiku supaya aku berpegang pada firman. Meskipun saya ini masih jahat Bu ya, belum seutuhnya saya ini, tapi dengan salah satu aja itu, oh iya ya itu loh, itu aja sepertinya. Terima kasih. Tuhan, Mungkin berarti memang resep sudah juga untuk kenapa? Resep juga untuk bapak-bapak kalau ibunya lagi marah-marah dinyanyikan aja Mazmur. Suruh nyanyi. Iya. Ya, terima kasih Bu Gem. Bu Puji itu suka guyon sama suaminya, sering cerita dia. Berdebat, ntar bercanda gitu ya. Keluarga yang sehat. Puji Tuhan. Ayo yang lain mengingat waktunya. Siapa? Mbak Widya ya. Sama Pak Herman. Bagaimana Firman itu pernah menolong Mbak Widya sama Pak Herman? Firman yang mana juga? Firmannya yang mana? Shalom, Musanya Bapak Ibu semua. Ya, sorry. Saya ambil menyambung tadi deh di Mazmur 136 ayat 1 ya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Amin. Saya ngikut sama Pak Iwan juga deh mengenai usaha gitu kan. Jadi beberapa saat lalu itu selain proltape itu saya mikir mau bikin kue apa gitu kan. Akhirnya saya pikirkan brownies chewy sama leker Holland. Di luar dugaan ternyata peminatnya sangat banyak. Padahal bikinnya itu sangat susah dan sangat ribet Bapak Ibu. Karena itu loyang sekat, dibuka sekatnya, dicuci satu-satu, di topping itu aduh loyang saya cuma 4 gitu ya. Sampai suatu kali itu karena pesanan agak banyak, saya nggak begitu memperhatikan kondisi, jadi saya, oke, saya kerjakan aja gitu kan, sampai saya pusing ya. Suatu kali saya begini, Tuhan, kalau berkati saya kenapa lewat makanan yang susah ya gitu. Waktu itu cuma iseng-iseng aja gitu kan, brownies sama leker gitu kan, tapi kok semakin kesini itu yang semakin diminati gitu kan. Sempat agak gimana ya, apalagi kalau misal pesen brolek 1 ya gitu, waduh kalau brolek 1 terus separuhnya buat siapa gitu kan. Jadi satu jadi uang, 1 di perut gitu, karena brolek itu kan separuh gitu. Jadi beberapa saat itu ada rasa yang kayak gitu hingga suatu kali saya tuh dapat pesanan 30 kotak. Ini saya tuh kayak terharu banget gitu sama Meme waktu itu. Jadi, Jai bisa 30 kotak. Oh iya bisa Mama. Kalau malam Meme on karena diambil hari Minggu jam 7 pagi. Nah akhirnya ya udah aku bilang oke ya Jai, oke. Me bantu Mama, iya. Saya hitung semua bahan. Malam-malam itu cepet-cepet karena mendadak. Jadi saya langsung ke Diva belanja. Waktu belanja saya kaget, kok habisnya banyak. Kok untungnya sedikit gitu kan. Nah singkat cerita besoknya saya ngerjain sama Meme start mulai jam 9 malam itu Meme gini, Me oles loyang ya? Iya. Mama bikin berapa? Lekernya 15, browniesnya 15 nih gitu. Kita ada pesanan 30 gitu kan. Loh Mama itu kan kotak kecil. Iya betul. Kalau kotak kecil kan Mama hanya butuh 15 loyang, kan nanti dibagi 2 ya. Loyang saya itu kan
Kalau kemasan besar itu satu loyang 16 potong, kalau loyang kecil itu isi 8, jadi separuhnya gitu. Berarti kan Mama bikin leker 7,5 loyang, bikin brownies 7,5 loyang. Langsung saya terentak, kaget saya. Loh, iya ya Mei, kalau Mama bikin 15 loyang leker, 15 yang brownies itu jadinya 60 pack bukan 30 pack gitu kan. Aduh, kamu jadi penyelamat di malam hari ini gitu kan. Duh, puji Tuhan gitu kan. Selagi ngerjain itu saya sekitar jam 2 gitu, gini, Mei dari tadi kan kamu nggak berhenti. Iya, Mama nggak berhenti. Iya, kita baru selesai leker nih, sudah tinggal mau brownies gitu kan. Bayangkan kalau Mama sendiri yang ngerjain tuh sampai subuh loh, Mei, gitu. Iya ya, Ma ya, iya, bersyukur loh kamu bisa bantu Mama kayak gini nih. Iya ya, Ma, paling Mama nih selesai jam 4 ini Mei sama packing-packing. Wes Ma, tak bantu sampai packing. Weh, itu bikin saya sangat terharu. Bikin saya sangat terharu. Terus terakhir gini, kalau saya sama Tante Vin itu share profit, Mei. Udah nggak apa-apa nanti kamu share profit sama Mama. Jawabnya lagi, enggak Ma, aku nggak kerja, aku nih mau bantu Mama, katanya. Oh iya, beneran nih? Iya, katanya. Aduh, kayaknya itu akhirnya langsung saya tuh tersentak gitu, jadi tersentak. Kalau nggak diingetin Meme, pasti saya itu akan berantakan. Karena baru 15 aja itu selesai itu jam 4. Kalau saya bikin 30, bisa dibayangkan jam 7 pagi belum kelar ngerjainnya itu, gitu kan. Jadi akhirnya saya tersentak begini. Saya merasa mampu, bolak-balik bisa, gitu kan. Tapi itu pun juga tidak bisa diandalkan. Kemudian yang kedua, saya juga agak ngedumel. Tuhan berkati saya kok lewat hal yang susah-susah, gitu ya. Ternyata Tuhan tunjukkan, saya salah itu loh, dibenerin nggak sampai saya membuat kesalahan itu. Sampai, oh makanya ya, kok untungnya Mama sedikit sekali, bahannya kok banyak banget, jadi sisa telur banyak, tepung banyak, mentega banyak, gitu kan. Jadi akhirnya di situ baru saya lega dan bersuka cita ngerjain brownies dan ngerjain leker. Gitu. Apapun situasi atau berkat Tuhan itu walaupun melewati proses mungkin bagian kita itu sulit, tapi kalau Tuhan mau memberkati kita di situ ya pertolongannya itu pasti ada. Tidak sampai kita tuh buat kesalahan apalagi sampai rugi gitu. Jadi akhirnya Papa, aduh besok tolong ya, bahanku banyak, aku belum ada untung, ini aku bilang gitu. Ternyata sampai 2 hari itu nggak jualan, aku suruh istirahat, soalnya nggak tidur semalaman. Akhirnya baru hari Kamis, baru saya bisa jualan 8 sama 4, 12. Oh, ternyata Tuhan berkati saya di hari Kamis, hari Jumat, karena saat itu ada kebutuhan. Jadi pas ada kebutuhan, ada dana masuk dan bahannya juga udah ready gitu loh. Aduh, akhirnya ya Tuhan, saya bersyukur banget gitu loh. Saya akhirnya kalau ada pesanan brolek, itu saya udah nggak ngedumel lagi gitu. Makanya kemarin saya sempat ngomong soalnya, Mbak Widya sih emosi, dagangannya laris gitu, emosi. Gitu. Bu, bikin broleknya susah gitu, susah. Cuci tangan ini sampai wis keriting, wis kasar, nggak karu-karuan, wis suwek-suwek, kuku ini patah-patah kayak gitu-gitu kan. Akhirnya saya nambah loyang. Dan puji Tuhan, Tuhan tuh luar biasa terakhir ya Bu Sonya. Jadi kemarin, Mbak, aku pesen ya brolek ya, kecil 1 sama yang kecil 2 pack. Saya duduk, terus separuhnya kemana ini ya kan? Gitu. Apa separuhnya ke perut lagi? Saya ingat, harus bersyukur kan gitu. Dari Tuhan saya terima, oke siap gitu. Nggak taunya teman saya ada yang ulang tahun, oh separuhnya buat dia, gitu. Jadi dia seneng banget nih ke ulang tahun. Nah ini barusan Pak Herman ya, Pak Jai ini teman ada yang mau nih, perlu 1 sama brolek. Aduh, brolek ya, udah aduhnya agak muncul ya, brolek ya Papa. Tapi saya ingat nih kan, mengucap syukur toh, ya wis gak apa-apa. Jadi brolek gak apa-apa. Sek. Kemudian WA-nya ganti. Gak jadi, Cai, leker aja seloyang. Nah, di situ. Jadi akhirnya leker aja 1 loyang. Besok jam 9 pagi gitu. Jadi dengan kita mengucap syukur itu yang Tuhan mau. Jadi
walaupun situasi sulit, tetapi kalau itu membuat kita mengenal Tuhan, ingat firman-Nya, mengalami Tuhan, mengalami kuasa-Nya, maka kesulitan itu akan menjadi berkat untuk kita. Terima kasih, Tuhan berkati. Amin. Butuh asisten, Mbak. Ya. Butuh asisten. Buka lowongan lah, Mbak. Pengelamar aku. Saya dulu tak Bu Eli. Oh. Asistennya kurang akeh itu loh. Cari 5. Brolek. Aduh, punya anak kayak Meme itu justru berkat lebih besar ini daripada brolek ini. Sudah dimuridkan berarti Meme. Puji Tuhan. Sudah jam 8:30 lewat 10. Jadi manusia hidup itu tidak dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar daripada Allah, gitu ya. Jadi kita harus lebih mengandalkan Tuhan, memperkatakan firman Tuhan, sehingga firman Tuhan itu terus akan menuntun kita supaya kita tetap setia, tidak menyimpang ke kanan ke kiri, dan firman itu akan menuntun kita terus sampai pada kekekalan, dan supaya hidup kita semua baik-baik saja. Tuhan Yesus baik. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Serahkan lagi Bu Eli. Puji Tuhan. Terima kasih Bu Gem. Sangat memberkati semua kesaksian malam hari ini. Puji Tuhan. Sekarang waktunya kita akan berdoa syafaat. Saya persilakan Pak Iwan. Monggo Pak Iwan. Nanti disambung doa berkat. Halo, gimana? Dengar semua? Halo, dengar semua? Dengar Pak? Ya. Dengar. Kita satukan hati, kita akan berdoa. Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang baik, Bapa yang selalu memberikan kebaikan buat kehidupan kami. Pada malam hari ini, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu di dalam ibadah MK secara online ini, di mana kami sudah Engkau berikan pengertian-pengertian yang baru lewat firman Tuhan yang telah kami sharingkan pada malam ini, sehingga dapat menjadi kekuatan dan pedoman di dalam hidup kami, Bapak. Bapak, kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Berkatilah pemerintah dan pemimpin kami, serta seluruh aparat pemerintahan kami yang sekarang sedang bersama-sama melawan pandemi COVID-19 ini, Tuhan. Berikan kesehatan sehingga bangsa dapat hidup dengan normal seperti sedia kala. Berkati juga ekonomi bangsa kami, pulihkan juga Bapak, berkati juga gereja kami, kegiatan-kegiatan ibadah yang kami laksanakan, khususnya di era new normal ini, Tuhan, dapat berjalan dengan baik dan lancar. Berkati Bapak Gembala senior kami, Bapak Sugi Dharma, beserta istri, anak, cucu, dan menantu. Berkati pelayanannya, berkati juga kesehatannya. Demikian juga berkati para gembala sidang, penatua, diaken, dan diakonis, serta para pejabat gereja, sehingga apa yang mereka programkan untuk kemajuan gerejamu dapat berjalan dengan baik. Kami juga berdoa Tuhan bagi seluruh anggota MK Sawuja 3 dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan juga memberkati suami, istri, beserta anak-anak. Berkati pekerjaannya, berkati juga kesehatannya. Yang lemah Tuhan memberi kekuatan, yang sakit Tuhan memberi kesembuhan. Juga yang sedang berbeban berat, Tuhan memberi berkat. Kami berdoa buat pekerjaan dan usaha semua anggota MK Sawuja 3. Kiranya Tuhan memberkati dan membuat berhasil apa
apa yang mereka kerjakan. Tuhan, kami berdoa buat saudari Regina yang saat ini sedang menghadapi ujian. Kiranya Tuhan turut campur tangan, memberi hikmat, akal budi, sehingga saudari Regina dapat mengerjakan soal-soal dengan baik Tuhan. Sehingga melalui hasil yang akan didapat Tuhan, biarlah nama Tuhan saja dipermuliakan. Juga berdoa Tuhan buat anak-anak kami yang sedang sekolah, yang sudah mulai mengikuti pembelajaran tatap muka. Kiranya Tuhan memberikan penyertaan dalam setiap proses pembelajaran anak-anak kami. Terima kasih Tuhan. Demikian Tuhan. Pokok-pokok doa yang telah kami naikkan dan yang jauh dari sempurna ini. Dan biarlah Roh Kudus yang menyempurnakannya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang senantiasa menyertai, memberkati, dan juga melindungi kita semua. Dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Ko Sugeng gimana? Bisa tugas besok? Apa Selasa depan apa gimana jadinya? Tugas apa? PS kok. IPS ya? Belum ada bukunya. Nah, 2 minggu lagi gimana? Tukeran ya? Tukeran aja, diundur aja. Oke. Ada underdog-nya tambah panjang di 2 minggu lagi. Oke, pertanyaan kedua, siapakah yang mau gantian sama Ko Sugeng? Bu Eli. Habis WL, PS. Bu Erna ya. Bu. Itu ada Mbak Wit. Ada Pak Herman. Pak Herman WL. Mbak Juni doa. Mbak Erna. Bu Erna ya. PS ya, Bu. Duh, atur Mbak Erna. Mbak Erna. Dipanggil Mbak Erna. Mic-nya. Udah. Dengar. PS, tugas PS. Tugas PS Selasa depan ya. Kan bersyukur selalu tadi. Oke. Ada bukunya, Bu. Saya belum ada buku. Nanti dikirim baca ada buku. Di WA. Dan ada bukunya. Nanti biasanya soalnya karena gereja. Jumat nanti datang apanya PDF-nya. Karena gereja. Nanti Jumat PDF-nya ada. Nanti PDF-nya ada nanti. Tak kirimi yang itu loh, yang pakai yang lewat internet itu loh. Yang biasanya tak kirim di grup itu loh. Cilik-cilik, males bacanya, Bu. Ya. Gini loh, Pak Erna wajib. Minggu ini tanggal berapa ya? Aku mau ke Banyuwangi tanggal 6. Tanggal 6. Oh, aku sedang Banyuwangi yo. Siapa yang bisa ngambil buku? Aja. Belajar 2 hari bisa, Mbak Erna? Kalau nggak ada semua ya berarti Bu Suli. Ya, betul. Barusan loh. Oh iya barusan. Ya, berarti nanti saya kabari. Oh ya wes, Bu, itu tandanya siap, saya kabari tandanya siap. Oh iya. Ya. Ya, oh sementara ya. Gampang wes. Nanti kalau yang mendadak ada Mbak Widya itu bisa sehari bisa. Ojo dijagani juga bisa Mbak Erna wes. Yang siap standby. Mbak Widya, Dona. Mbak Dona itu loh. Bisa.
Mbak Dona PS. Jaga gawang. Jaga Dona, gawang. Dona kalau Ya, aku tolong kalau bisa. semua nggak bisa ya Dona bisa, Bu Sulis bisa salah Dona, satu. Iya, iya Mbak. aku tolong di jadwalnya minggu ke-3, 4 ya, karena minggu 1, 2 itu aku masih ini sibuk untuk buletin. Fokus di buletin. Ya. Kalau PS ya, tapi kalau WL nggak apa-apa ya? Oh, WL nggak apa-apa, suatu-waktu gantiin ya nggak apa-apa. Oke. PS minggu ke-3 atau 4? Oke. Mbak Dona, Iya, usul. iya kok. Iya kok. Mungkin khusus untuk saya, tolong kalau 1 bulan tanggal berapa itu, jadi apa itu jadwal untuk bulan itu, jadi saya bisa kira-kira kasihkan ke saya. Oke, siap kok. Iya, tolong untuk bulan-bulan depan ya. Jadi Kak. Oke. Aku persiapan tetap meskipun di jadwal 1 bulan kalau bukunya belum keluar ya tetap Papa harus. Berarti Kak Sugeng jangan ya, minggu ke-2 ke-3 gitu ya. Ambil ke-3, 4 juga gitu aja. Jadi atau malah minggu pertama. Kalau minggu pertama masih pakai buku yang lalu bisa ya? Kalau 5 minggu masih bisa. Jadi tetap pakai buku yang bulan sebelumnya. Tapi kalau 4 minggu kan sudah ganti ya, ganti buku. Oke. Siap. Oke, terima kasih. Terima kasih semuanya. Tuhan berkati. Sehat-sehat semua. Terima kasih Bu Gem, Pak Nyoman, Pak Eli, Pak Iwan. Salam semua. Semuanya. Pak Herman, Pak Widya, Bu Sugeng, Bu Puji, Bu Sulis. Iya, terima kasih Mbak Dok. Live ya. Saya live dulu. Live ya, 1, 2, 3.